Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kino Femirata kembali hadir dalam program Suara Rakyat. Di program Suara Rakyat kali ini saya mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat mengenai Komisi 4 yang ada di DPRD Kabupaten Siak. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Siak, Bapak Robi Cahyadi SA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Hari ini kita kalau menurut jadwal hari ini memang ada masuk kantor saja. Ya. Mungkin sebagian kawan ada juga yang ke lapangan. Oke. Ya DPRD begitu, dia banyak ke lapangan. Kemudian kalau memang tak ada kegiatan kita ke kantor. Oke. Seperti hari ini saya ke kantor. Ya. Apa nih Pak isu-isu yang terbarukan yang menjadi pembahasan di Komisi 4 saat ini? Saat ini memang yang banyak permasalahan di Kabupaten Siak ini yang khusus kami bidangi di Komisi 4 itu terkait suksesi vaksinasi. Oke. Pandemi Covid inilah yang menjadi fokus kita, ya. Juga mungkin semua Kabupaten Siak baik eksekutif maupun kami di legislatif juga memantau ini gitu. Ya. Anggota Komisi 4 sudah divaksin semua Pak? Sebagian ada yang belum karena ada beberapa kawan yang mungkin syaratnya untuk divaksin tidak memadai. Ya. Tidak. Nah, yang menjadi sentra dari Komisi 4 ini apa sih Pak? Tugas dan fungsinya di DPRD Kabupaten Siak ini? Ya tentunya sebagai anggota DPRD punya tugas dan fungsi yaitu ada 3. Oke. Ya selaku controlling, pengawasan, kemudian kita juga penganggaran bersama pemerintah atau budgeting, kemudian membuat legislasi atau peraturan daerah. Ini jelas tiga tugas fungsi dari DPRD. Tentu dalam menjalankan tugas itu kita dibagi bidang-bidang. Ya. Khususnya kami di Komisi 4 itu membidangi beberapa OPD untuk menjalankan aktivitas kerja kami, melaksanakan tugas kami bekerjasama dengan OPD-OPD yang ada. Ada 9 OPD yang menjadi wewenang kami dalam pengawasan menjalankan tugas ini. Oke. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini yang menjadi fokus utamanya ini pada bidang apa Pak? Kita Untuk Komisi semuanya kita fokus semua karena semua bidang ya kewajiban kita gitu menjalankannya. Ini di Komisi 4 kan ada masalah kesejahteraan rakyat, kemudian ada sumber daya. Nah, sumber daya di sini baik manusia maupun alamnya nih yang ada di Kabupaten Siak. Nah, untuk permasalahan kesejahteraan rakyat, apa sih yang menjadi isu terkini, Pak? Kalau kami melihatnya ya jelas pelayanan. Ada beberapa OPD yang itu memang pelayanan publik. Seperti dinas kesehatan, rumah sakit umum, kemudian dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Ini kan semuanya pelayanan publik gitu, tempat pelayanan publik. Jadi mereka bagaimana caranya supaya masyarakat Kabupaten Siak ini dalam pelayanannya betul-betul bagus pelayanannya gitu. Nah, ini kan sepanjang 2020-2021 nih pertengahan. Kalau kita bicara tentang pelayanan, tentu saja ini menyangkut dengan pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, bicara tentang pelayanan ini Pak, apa yang menjadi catatan pelayanan sendiri nih oleh OPD yang ada di Kabupaten Siak dari Komisi 4-nya? Yang jelas saya melihat beberapa OPD ini yang terkait pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas yang ada puskesmas sekarang kan jadi UPTD di kecamatan-kecamatan, termasuk rumah sakit juga UPTD dari dinas kesehatan. Begitu juga dinas pendudukan dan pencatatan sipil. Ini kalau kami lihat sudah semakin baik lah dalam pelayanannya, sudah makin baik karena tidak banyak pengaduan ke kita gitu. Artinya pelayanan sudah baik lah. Tentu kita terus awasi agar mereka lebih baik lagi gitu. Nah, ini kan tadi Bapak mengatakan ada 9 OPD nih yang berada di bawah Komisi 4. Nah, dari catatan pelayanan juga sudah mulai menunjukkan perbaikan-perbaikan. Ada tidak nih OPD-OPD yang masih catatannya merah nih oleh Komisi 4? Bagi kami selagi tidak ada pengaduan dari masyarakat, ya kami menilai bagus. Baik gitu ya. Tentunya kami ini kan tempat pengaduan masyarakat. Ketika ada OPD yang tidak baik, ada laporan ataupun kami rasa langsung di pelayanannya, karena selama ini tidak ada ya kami menganggap ya ini baik-baik saja. Namun ada
beberapa kadang yang menjadi tugas pokok kami tempat pengaduan masyarakat yang apa namanya mengadu ke kita, namun itu saya rasa cepat tanggap lah. Aduan ini seperti apa sih Pak? Yang pernah masuk nih ke Komisi 4? Yang pernah masuk ke kita waktu itu ada tentang kecelakaan kerja. Nah, kemudian perusahaan tidak memenuhi beberapa hak-hak dari pekerjanya yang kecelakaan itu, ya dapat pengaduan, ada pengaduan ke kita, ya kita tidak lanjuti, kita panggil beberapa perusahaan karena kita juga membidangi masalah ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan baik dari segi upahnya, kadang ada juga pengaduan, namun kita tidak sempat memanggil, tetapi kita hanya sekedar telepon kepada perusahaan terkait, apakah benar pengaduan seperti ini. Kalau benar, mungkin mereka akan langsung perbaiki apa yang diadu oleh karyawannya. Berarti Komisi 4 ketika menerima aduan, ini memang tidak menunggu lama, langsung dieksekusi. Kita langsung eksekusi, kita tanyakan apa masalahnya, ya. Kalau memang permasalahan ini perlu diperdebatkan, ya baru nanti kita adakan hearing, rapat dengar pendapat gitu. Kadang kan ada pengaduan itu yang kadang tidak berdasar. Ada juga kadang kan. Tentu kita selidiki ke bawah, apa benar pengaduan ini sesuai nggak prosedurnya. Kalau memang sesuai, mungkin pihak terkait yang salah gitu. Nah, sekarang selain bicara tentang pelayanan nih yang menjadi pembahasan utama di Komisi 4, apalagi nih Pak yang menjadi topik yang memang bersentuhan langsung nih dengan kepentingan masyarakat kita? Wah, dinas sosial. Ini terkait data penerima bantuan sosial yang saat ini sedang fokus oleh pemerintah untuk kadang tumpang tindih persoalan data, ya. Kadang data yang tidak sesuai, artinya memang ini manusiawi lah, kalau pekerjaan ini kadang ada yang puas ada yang tidak kan. Mungkin dalam seleksi data ini terjadi kekeliruan. Ini kadang yang menjadi masalah ini. Nah, bicara data ini kan kita bicara angka nih Pak. Angka kan sesuatu yang pasti, yang bisa dilihat, bisa dihitung. Nah, bagaimana Komisi 4 mensinergikan fungsi pengawasannya dengan OPD-OPD yang memang sebagai eksekutor di lapangan? Kita terus jalin komunikasi dengan OPD. Kita terus komunikasi, ya seperti apa. Kadang OPD itu kan kadang dia mengalami kendala juga, ya kita mesti cermat juga, ya mengatasi masalah. Jadi kita langsung komunikasi dengan OPD, gitu dia. Nah sekarang yang menjadi temuan nih, kita anggaplah itu sebuah temuan. Kalau bicara data ini pasti ada temuan-temuan yang menjadi catatan nih bagi Komisi 4 terhadap OPD terkait. Ya kita panggil OPD terkait, tentu kita pertanyakan ya di mana letak permasalahannya. Ya seperti semalam kita udah airing, ya mereka sudah sampaikan. Tapi alhamdulillah sekarang udah berjalan baik gitu. Berarti artinya Komisi 4 tetap melakukan pengawasannya, Pak? Kita lakukan sesuai dengan pengawasan kita. Memang kalau teknis mereka yang lebih tahu kan. Nah, kita kan hanya sekedar pengawasan yang tampak saja gitu. Seperti apa kendala, ya mereka lebih jeli daripada kita gitu. Nah, ini kan kalau bicara tentang masalah sosial, apalagi saat ini juga pemerintah menggulirkan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini, COVID-19. Aduan-aduan yang masuk ke Komisi 4 seperti apa, Pak? Kalau aduan belum ada. Belum masuk lagi? Belum ada masuk. Artinya sejauh ini masih fine-fine saja ya, Pak? Ya? Masih berjalan, masih lancar saja mungkin ya, karena kita kan nggak tahu ini, karena belum ada secara resmi mereka menyampaikan permasalahan ke kita gitu. Baik di lapangan juga di rumah kita kan bergaul dengan masyarakat. Ya alhamdulillah belum ada permasalahan gitu. Terutama untuk kabupaten saya berarti masih anteng-anteng nih, Pak. Masih. Alhamdulillah ya. Saya bagus juga Pak Bupati sudah menjalankan dengan baik lah semua tugasnya. Baik, terima kasih Pak Robi atas waktunya.
Pemirsa Suara Rakyat, demikian bincang-bincang kami dengan Ketua Komisi 4 DPD Kabupaten Siak, Bapak Roby Cahyadi SH. Semoga apa yang kami bincangkan pada hari ini dapat menjadi catatan dan perbaikan bagi OPD-OPD yang berada di bawah Komisi 4 tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak. Saya Kino Femberata dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.